tanggal 12 Februari 2024. Dan tentunya komitmen saya selalu untuk mensupport yang namanya Banjar Talent Sehat karena apa? Karena sing main-main itu adalah lahir dari TNI Sehat. Jadi itulah salah satu bentuk support dan komitmen saya terhadap Banjar TNI Sehat. Dan hari ini kita sudah berhasil juga, kita sudah melaksanakan pemasangan rigging sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan hari ini adalah agenda saya untuk tanda tangan MOU kerjasama terhadap Banjar TNI Sehat, teman-teman di sini. Jadi kita profesional, oke? Ikuti terus perjalanan saya di hari ini. Tim MMCU, go up. Kita kan teknologi di sini, nggak terlalu alam-alam banget. Tapi isi recycle. Biar apa pakai kardus Pak Man? Biar recycle. Oh. Tapi kertas baru udah nggak sih. Kalau kertas recycle lagi, wah sebenarnya kalau mau petang ngolah hidang itu sebenarnya. Boleh, Bo. Boleh. Enak kemana bos gitu ya? Wah, waktu sudah makan modelnya mengolah makanan dong hidangnya kali makan ada ya boh. Terus ini dibandingkan Sulasi? Oh iya. Sulasi 15.000 satu. Lebih hemat dari budget maksudnya. Cuman kalau tingkat kesulitannya? Halo nih, oyong. Misalnya plak itu yang lembaran soalnya ya. Ngoblok tinggal ngebentuk ya sekarang itu jadi. Kalau sulasi itu yang cekok ini nak. Hah? Oh cekoknya nggak dapat. Betul. Oh nembelin lagi cet. Ini pertama kali pakai kertas tuh? Pertama. Karena saya ngadu material pertama main. Terus gak limnya satu kan. Jadi jangan. Dan kita motongnya juga eksperimennya mau kita kan itu lah kayak sekarang nih. Kalau blaster kan nggak bisa kayak gitu. Ya. Tapi pakai lagi blasternya dok. Enggak. Berarti habisnya langsung clay. Nembel clay bos. Tuh nembel. Nggak pakai kertas apa lagi nggak? Langsung clay habisnya. Kan koran digital lah bisa di-blaster. Iya. Karena kan kardusnya ada di sini. Koran nggak ada di. Koran sudah PDF. Nggak tahu ya kalau di desa kota udah PDF. Kalau bisa saya mana ya? Masuknya kayak Bali yo. Pegawai pemerintah tuh harus mobil klasik. Pegawai pemerintah harus punya mobil klasik. Harus kamu bisa. Tujuannya apa dok? Lifestyle. Wah lifestyle. Jadi lifestyle itu penting sebenarnya dalam sebuah kehidupan prestis kota yang maju. Nah, pegawai pemerintah kayak itu petani. Ini harus lakukan. Tidak berani bayar pajak. Ya. Kok pura-pura sulit terus gitu dok ya? Pura-pura apa nggak ngerti caranya hidup saru tuh. Saya buat kopi juga. Baru gimana? Di sesetan di Bandung. KG namanya. Kopi apa lagi? KAGI. Apa artinya? Nah, artinya bayangan. Masih ada sinar bayangan. Berarti film nih yang ada berarti. Ya ampun aja lah. Aku lawan. Tidak ada kalah. Dok umur 40 mau pensiun bikin koko? Tapi tahun depan lah tuh. Enggak. 86 37 saya. 37 ya? Ya 37. Beda 2 tahun dong. 3 tahun. 3 tahun berarti 3 seri nggak ini berjalan. Mengenai mah kebar. Trilogi. Kayak film-film trilogi. 3 seri itu suruh langsung tutup kamus besar. Tapi kalau dok shot bikin koko gimana cara dok menjaga regenerasi di Banjar? Ini pembinaan. Apa yang dok lakukan gerak cepat dalam 3 tahun biar eksistensi Banjar itu tetap terjaga dia? Oh bisa aja setelah yang ketiga ternyata lagi balik pola lama, nggak bisa. Apa kira-kira kiat-kiatnya? Kadang-kadang kalau dipaksakan melanggar HAM juga. Terus
Dia paham lah dia milih. Langsung buat ngomong, udah paksa aja gitu Oh, ya. iya. Aja, Mas. Masalah saya Iya, melanggar iya. HAM. Kalau dia memang ingin, ya dia yang datang ke saya, Oh. ya kan? Iya. Dia paksa, nah. Ya, ya. Saya aja pengen kaya, nggak dikasih tahu resep sama orang-orang kaya. Jadi tahu sendiri bos, itu dia waduh. Bos Yolas aja resepnya bos. Yolas bos, oh nah banget betul gitu. Cicil-cicil lah. Oh, orang dikasih juga. Jangan hidup nih, dan mesin nagih, len bang, len paksa, orang bisa kan itu enak banget. Genset lagi, aduh. Aduh. Nggak ada ikhlasin, nggak bisa. Kan. Pada prinsipnya, saya punya anak, apa yang kudu lakukan dari sekarang supaya bisa meneruskan misi keluarganya itu momen banget. Karena beliau sehingga gimana sekolah, karena sekolah itu adalah kan istilahnya kayak masa depan. Masa depan. Kayak investasi apa istilahnya itu ya? Investasi Nah, edukasi. Nah sekarang di sini kan udah tak ajarin dia bagaimana kerjasama, Ya. Bagaimana cara kita bergaul. bagaimana cara kerja tim. Itu juga wujud investasi namanya itu. Bukan cuma materi aja, Ya. tapi sosial pun juga investasi itu. Ya. Tapi kalau jangan ngomongin intensiatnya, tapi kalau kita generasi nggak bisa melakukan itu, otomatis aktivitas kita ini akan stuck, nggak bisa muter sendiri. Misalnya brand-brand sudah nggak mau ngeluarin kita nggak ada dana, istilahnya dana apa istilahnya itu? Seperti kita. Ya, dana sertifikat atau apa. Sedangkan tuntutan dari budaya kita Budaya, pelestarian. Pelestarian. Kayak caranya melestarikan sih do kecer, Oh. nggak ada uang. Berarti erat hubungannya. Yang susah itu bukan nerapin ini kamu harus bisa buat apel. Yang susah itu kan gimana caranya supaya aktivitas ini biar dia hybrid. Oh. Ya, ya. Ya kan? Paham. Masa tensinya susah mikirin uang. Kan gitu. Ya. Sorry ya. Kita kan teknologi bos. Itu yang susah. Ya. Apapun itu masalah adat budaya tuh mesti nekang-nekang. Galungan aja bakal bergeser. Yang ngedukung siapa? Dagang Banten, dagang Wasro, dan para mangku-mangkunya. Itu aja yang ngedukung. Kita sebagai pembisnis, ya gila waktu ngurus tuh, ya kan? Beli ya Banten. Beli monitor. Jadi bisa. Kalau paling sudah dia frustasi, engke caranya menjalankan karirnya, menjalankan agamanya. Katanya Tuhan ada di mana-mana, prinsip, ya kan? betul. Tuhan tidak memandang sebuah sarana prasarana. Ya. Tuhan ada di hati. Terus acuan mana yang pakai? Ya kan? Ya. Apakah canang itu harus dilestarikan? Tergantung juga situasinya. Kalau semuanya orang Bali itu next generasi itu ke level pengusaha, pasti akan berkurang. Kebutuhannya berkurang. Atau orang Bali itu semua menjadi pegawai kapal pesiar, semua itu di Bali itu hanya ada orang pesiar. Ya mau dilestarikan, yang pacah yang ada di kapal, Ya. nggak bisa. Sakit. Itu bisa bunga kayak bunga mati gitu. Bisa enggak? Bisa dengan hati aja. Tanpa ada sarana. Mungkin ada modal lagi. Coba tanggapi deh. Menjalankan weda itu kan nggak harus dengan itu. Ya. Dengan sikap, gimana kita berbuat baik, gimana kita berkata. Kan surah baik-baik itu kan bahwa menjalankan sebuah weda. Gitu. Nggak harus kita membeli canang yang bagus, gebogan yang tinggi. Anggu kaman belang galungan, kan nggak itu. Ya. Ya realitanya kan setiap
tiap galungan masyarakat yang ke bawah kan berantem dia masalah. Berantem frustasi. Ini pes ngon kene. Tut manis pun jauh stres nguliang pes. Jadi spend money-nya untuk budaya. Ya kan budaya memberikan benefit apa ke pelestarinya kan gitu. Timbal baliknya Ya, dengan game-nya. makanya apa ya? Saya membuat caption di IG itu, apakah ini akan menjadi benda hias saja atau akan menjadi sebuah produk yang mana bisa dinikmati bukan untuk orang Bali saja. Oh. Karena arahnya tuh. Jadi saya kan orang di otomotif lah, mendalami semua otomotif sampai ke beberapa negaranya udah tak pelajari. Ya. Ya malun Jepang ya Amerika ngai mesin. Kan Amerika. Di Eropa pun ada Jerman, ada Itali dan lain-lain kan gitu. Nah, apakah yang paling ikut terakhir itu anggaplah Jepang, apakah dia itu termasuk bisa mengalahkan pasar, bersaing dengan pasar? Kan bisa. Jepang bisa. Nah, padahal yang ini mesin kan berapa juta negara Jepang itu mencetak mesin setiap harinya. Oke, negaranya kan. Oke. Sampahnya dibuang jadi motor vario. Ya benar. Ya. Recycle ya. Misalnya Bali dengan kreativitas ini menemukan SDM yang suka teknologi dan akhirnya Bali mesin ini buatan Bali. Atau mesin ini buatan Indonesia. Apakah salah kita bersaing startnya mulai next generasi berikutnya? Nggak ada salahnya. Ya. Benar. Walaupun kita harus Inovasi bersaing di kualitas, di teknologi, di harga dan lain-lain. Kan gitu. Cina aja masuk sekarang mesinnya. Benar. Masuk. India lagi. India. Mulai. Patuh sih India. Romon kan agak sih. Kan gitu. Ya. Arahnya ke sana. Bukannya arahnya hanya membuat melestarikan tuh yang sih gitu. Ya kalau pemerintahnya masih support dana 10 juta 5 juta itu, kalau nggak support lagi kalian harus mandiri. Gimana caranya? Oh saya ngaidang bos, coba ngai si bang si pemerintah kan gitu ya. Ya. Yang repot ibom sang pes dan bengayah sang pes gitu prestasinya nanti takutnya. Kalau kita bisa mengkreat aktivitas ini menjadi sebuah aktivitas yang bisa bervalue kan lebih menarik itu. Walaupun tidak banyak, ya setidaknya kan kita sudah bisa apa ya istilahnya. Pengembangannya ada. Maknanya itu loh untuk kedepannya untuk perorangan yang melakukan aktivitas itu. Begini caranya. Jadi untuk kehidupannya mereka setelah jadi pemuda berumah tangga, nah setidaknya kan sudah ada pengalaman. Ya. Pengalaman itu sih harapannya. Ya. Dari banyak tensian. Berarti support pemerintah sangat penting dalam hal ini. Kalau saya sih support pemerintah tuh oke lah sebatas ngasih uang itu menurut saya itu kurang efektif. Kurang kreatif. Kurang kreatif. Ada hal yang harusnya bisa lebih dilakukan oleh pemerintah. Gitu loh. Kan sih harus lebih. Istilahnya pemerintah itu kan orang tua. Masyarakat tuh anak muda itu kan generasi dia, anaknya dia. Ya. Istilahnya panaknya nih nyoret-nyoret kamar. Itu gambar. Atau sekolahin dia khusus menggambar. Kan gitu orang tuanya. Wadahnya sekarang ada. Bukan uang. Emangnya si anak ini apakah dia bisa kena dimat beli krayon gitu? Memang es krim beli kan kita ada dana salah kaprah ada itu. Biar cepat lagi. Ya. Biar tidak salah digunakan. Kan gitu. Ya. Bang fasilitas tapi ada ininya. Aspek positifnya ada. Dia berfungsi dengan sesuai dengan ini. Ya, dengan passionnya dia. Benar. Mungkin nanti depannya tuh kalau kayak tadi bilang jangan uang atau duit perwakilan STT itu dikasih pelajaran tentang ngomong dengan perkembangan dan biar hidup dia nanti dari kesimpulan
Ya terutama di pengembangannya yang penting. Pengembangannya. Karena contoh kecilnya dah, di saat pemuda tuh salah satu lah pemuda bikin ogoh-ogoh pakai mesin, itu jadi tren dan sebuah kewajiban. Itu kan karena ada pematiknya istilahnya nih. Dan nanti kalau apabila semua dikasih pembekalan dasar kan sudah tahu dia. Hmm. Oh gitu loh caranya. Sekarang orang nggak berani coba kan karena nggak tahu harus dari mana mulai. Iya, iya. Modal nggak ada. Kalau Iya. sekarang dikasih nih modal, tetap dia nggak bisa kan salah juga. Iya, iya. Jadi dikasihnya pembekalan dari dulu juga. Iya, benar. Kenapa harus diperjanjian? Duit ya. Ya, jadi pertanyaan ini sudah dari tahun 2019. Jadi karena banyak permintaan netizen, kenapa banyak netizen sehat, makanya saya bikin program yang namanya Gerabak Banjar. Jadi Gerabak Banjar itu program berdasarkan kerjasama dari Semenmen dan beberapa brand. Kita support yang namanya kreativitas anak-anak muda, terutama di logistiknya, biar teman-teman tuh lebih semangat lagi datang ke Banjar masing-masing. Jadi Gerabak Banjar itu udah dari tahun 2023. Kita kemarin berhasil menggerebek kurang lebih sekitar tahun lalu berapa ya? Berapa STT kemarin tahun lalu gerebek? Sampai total semua. Ya, 27. Tahun lalu 27 STT kita gerebek, dan itu nggak cuma di Denpasar aja, ada di Tampak Siring juga, di daerah Gianyar, Ubud gitu ada. Dan tahun ini pun juga sudah berjalan berapa? 18 ya? Ini 18. Ya, 18 yang rute Gerabak Banjar 18. Nanti pertengahan Februari ini kita jalan lagi Gerabak Banjar biar lebih banyak mencakup STT-STT lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Bukan ciptaan pemerintah? Enggak. Oh iya. Pemerintah kan mengelola. Mengelola seniman, Ya, seniman menciptakan. Emang orang biasa bisa menciptakan? Iya. Iya. Aku seorang kreatif. Iya. Kan julukan seniman tuh manusia setengah dewa. Oh, manusia setengah dewa tuh. Karena ya bisa ngai. Oh, saco. Aman yang biasa kan bisa menikmati. Amon di ibarat Betaro Brahmo modelnya menciptakan Brahmo, Brahmo. turun Brahmo. Cutter bukan tidak hanya tang tapi Mac juga. Digitalisasi. Teknologi. Ini kan murah, Murah. itu yang mahal. Itu mahal. Ini dibuat di Cina. Ini di Bali. Biasanya Raga ngebang bunyi liu. Ini Raga bang bunyi. Hah? Lebih suka menikmati proses atau menikmati hasil akhirnya ogoh-ogoh. Lebih suka menikmati value-nya sebenarnya ya. Tapi kalau pertanyaannya pilihannya dua, lebih suka prosesnya. Kenapa? Kenapa? Ya harus jelas loh. Karena ogoh-ogoh dituntut untuk bisa dituntut oleh budaya untuk dilestarikan. Tetapi kalau kita dalam proses, kita lupa bagaimana kita bisa membuat si aktivitas ini menjadi otomatis. Dalam artian aktivitas ini bisa menghidupi dirinya sendiri, dalam artian aktivitas ini bisa mandiri. Baru dia bisa secara sendirinya, secara tidak langsung melestarikan dirinya sendiri. Hibrid yang model apa? Jadi melakukan gogoh, maro sekat orang gogoh peteko sumangan ya kayak gitu. Bagaimana kita bekerja sama dengan brand, bagaimana kita bekerja sama tim, soro-soro kerjasama ini. Jadi kalau itu bisa terstruktur dengan baik, tanpa dituntut untuk dilestarikan, dia akan melestarikan diri secara alami, secara otomatis. Bisa lihat udah kebentuk kayak gini pakai kapal. Nah, ada pertanyaan bagus sekali nih. Wih, gawat. Biasanya pakai Oke, gawat nih gitu. seniman. Ini seniman yang ngasih pertanyaan nih. Ampura Ini nanya semua. timin. Namanya adalah Yan Yon Putra Wijaya Kusuma. Izin nanya Demin untuk Kak Go dan Diketuk, Wih. apa yang diupayakan ke depannya untuk seniman mural dan seniman kanvas ke depannya? Apakah akan dibuatkan exhibition atau ada hal yang lain dari pemikiran Diketuk dan Kak Go? Seniman mural. Dan kanvas. Tidak terekspos. Ini teman-teman, kalau dari Beli Kedok ya, jadi seniman itu kalau bisa
kita kan diciptakan sebagai manusia yang memiliki otak, kemampuan berkreativitas. Jadi bahasa kreativitas itu nggak stuck di mural, di gogo, ataupun bisnis ini apapun. Jadi bolehlah untuk dalam proses itu kita melihat situasi apakah jenis ini bisa berkembang, bisa diindustrikan di lingkungan ini. Nah, setidaknya kita buat kajian dulu seperti itu modelnya. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Kalau misalnya ingin dipaksakan silakan dengan kajian resep-resep tersendiri. Gimana cara mendapatkan resepnya? Kan kita adalah manusia yang, kita sebagai seniman adalah manusia yang diciptakan lebih memiliki otak untuk berkreativitas gitu. Jadi kalau belum menemukan berarti kita masih dalam proses pencarian jati diri. Nah, kalau dari sudut pandangnya Kak Gur, perihal seniman mural dan seniman kanvas ke depannya seperti apa? Apakah harus ada exhibition kah atau gimana? Kalau seniman mural dan seniman kanvas, Kanvas sebenarnya kan ruang lingkupnya yang penting perlu wadah aja. Wadah dalam artian setiap orang punya kreativitas, tentunya pun juga wadahnya juga harus tepat. Wadahnya ini apakah hanya sebatas dia mengeluarkan ide-ide seninya saja, atau kedepannya mau ada value yang mau diangkat di sana. Sama halnya kayak masalah dia mau UMKM. UMKM itu menurut saya nggak ada UMKM yang nggak bagus, karena semua UMKM itu pasti dia riset lebih dulu. Contoh nih, dia mau buat produk kopi 1A. Sebelum dia bikin produk ini pasti dia riset dulu. Oh, ini kopinya terlalu pahit, terlalu manis, atau dan lain sebagainya lah. Itu risetnya kayak gitu. Makanya kalau saya yang menanggapi seni dan UMKM ini mungkin hampir sama. Setiap UMKM semua bikin produk bagus, tapi dia nggak tahu cara jual produknya yang bagus, cara pemasarannya nggak bagus. Jadi sama juga seniman, saya rasa semua seniman, baik itu mural, lukis, kanvas atau apapun, semua bisa bikin karya bagus, cuman dia nggak tahu bagaimana cara memasarkan produknya itu dengan baik. Nah, jadi langkah-langkah ke depannya ya exhibition itu salah satunya. Kita bikin beberapa hub atau kegiatan-kegiatan yang memang seni dari mural ini bisa terpampang jelas di sana, tapi tentunya juga ada langkah-langkah bagaimana kita bisa mendatangkan demand atau permintaan orang terhadap karya itu, gitu loh. Dengan gitu kolaborasinya jadinya menyatu, jadinya ada pelakunya, ada yang menikmati dari hasil itu, dan nilai seni itu nggak ada batasnya. Sama kayak seni lukis, ada yang lukisan yang harganya bahkan cuma 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang 50 juta atau 500, bahkan ada 1 miliar. Nah, itu balik lagi dari peminatnya. Nah, sekarang gimana cara kita datangin orang-orang ini, peminat-peminat ini untuk menghargai dari hasil karya itu. Dari saya sekian. Semoga cocok. Bagaimana cara menjual sisir kepada orang buta gitu jadinya? Nah, Ikan payu kan di sini. Nah, itulah challenge kita sebagai keturunan Brahma, sang pencipta. Kita harus bergaul dengan sang pengelola, yaitu Batara Wisnu. Jadi ya itulah. Jadi sebagai pencipta sebuah karya, kalau ingin diindustrikan, kita harus masuk ke lingkungan industri.